Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Gunawan, NPM 2001-2009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul sekuensi diagram. Sekuensi diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan sekitar sistem atau termasuk pengguna display dan sebagainya, berupa mensage yang digambarkan terhadap waktu. Biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Sekuensi diagram terdiri atas dua, yaitu dimensi vertikal atau waktu, dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Masing-masing objek termasuk aktor memiliki leveling vertikal. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan usus case diagram, memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam usus case. Simbol yang digunakan: satu, seperti digambar, nama boundary leveling menggambarkan hubungan suatu elemen yang berbeda secara khas merupakan penghubung aktor dengan layar. Yang kedua, entity leveling menggambarkan suatu tempat atau mekanisme yang menangkap pengetahuan atau informasi dalam suatu sistem. Yang ketiga, control leveling menggambarkan suatu pengendalian yang mengorganisir dan menjadwalkan aktivitas elemen-elemen. Yang keempat, mensage perilaku sistem yang menandai adanya suatu alur informasi atau transisi kendali antar elemen. Yang kelima, aktor menunjukkan seorang pemakai sistem yang memulai alur peristiwa kejadian. Yang keenam, activation bar menggambarkan lamanya suatu pesan di proses. Yang ketujuh, note menunjukkan catatan untuk komentar dari suatu pesan antar elemen. Ya, ini ada simbol lagi. Yang pertama, leveling objek anti atau muka yang saling berinteraksi. Yang kedua, mensage spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. Yang ketiga, mensage spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. Partisipan objek leveling pada UML1 disebut dengan nama objek. Diletakkan dari kiri ke kanan. Setiap partisipan terhubung dengan leveling. Standar penanaman. Tim leveling mewakili waktu pada arah vertikal dimulai dari atas ke bawah. Garis putus-putus yang menempel di partisipan seperti gambar di bawah ini atau rangkaian yang di bawah ini. Action mewakili sebuah eksekusi operasi dari partisipan. Kotak kecil segi 4 di leveling, panjang kotak berbanding lurus dengan durasi execution seperti di gambar. Mensage berpindah dari satu leveling ke leveling yang lain. Mensage yang pertama kali muncul di SSD terletak paling atas, kemudian mensage yang berikutnya berada di bawahnya. Terdapat 3 macam, yaitu synchronous, asynchronous, reply atau return. Mensage synchronous yaitu pesan yang dikirim oleh satu objek ke objek
lain dan objek pertama menunggu sampai hasil aksi selesai seperti gambar di samping. Yang kedua, asynchronous, pesan yang dikirim oleh satu objek ke objek lain dan objek pertama tidak menunggu sampai hasil aksi selesai seperti gambar di samping. Reply menunjukkan nilai kembali dari objek ke objek yang mengirim pesan seperti gambar di samping. Resurrection, sesuatu objek yang memanggil dirinya sendiri, digambarkan dengan menambah kontak kecil pada activation. Contoh, sistem objek memberi pesan ke dirinya sendiri, menentukan laporan apa saja yang ada, seperti rangkaian yang ada di bawah ini. Hapus partisipan. Partisipan bisa menghapus dirinya sendiri atau bisa juga dihapuskan oleh objek lain seperti rangkaian yang ada di bawah ini. Petunjuk pembuatan SD. 1. Mengacu ke skenario use case atau stimulus respons. 2. Identifikasi partisipan objek. 3. Gambar equivalent untuk tiap objek. 4. Gambar duration tiap objek pada equivalent. 5. Tambahkan objek Message dari atas ke bawah pada diagram tim bus. 6. Sketch ulang diagram untuk kelengkapannya. Dan sampai disinilah hasil presentasi saya, dan saya sudah dengan memulai topik budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.